Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Septifani Marbun dari Politeknik Pariwisata Medan dengan nomor induk mahasiswa 2048047 di kelas 2A dengan jurusan Destinasi Pariwisata. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang OECD Tourism Trends and Policies 2020 yang berhubungan dengan beberapa negara, dan saya ingin membahas 3 negara, yaitu negara Israel, Korea, dan Brazil. Tema yang pertama adalah pariwisata dalam perekonomian di negara Israel, Korea, dan Brazil. Di negara Israel, pariwisata secara langsung menyumbang 2,8% dari GVI Israel dan 3,6% dari total pekerjaan, setara dengan 141.000 pekerjaan. Dengan mempertimbangkan dampak tidak langsung, jumlah total pekerjaan terkait pariwisata diperkirakan 230.000, sekitar 6% dari total pekerjaan. Penerimaan pariwisata internasional diperkirakan 5,8 miliar USD, menyumbang 5% dari total ekspor. Ekspor perjalanan menyumbang 14,5% dari total ekspor layanan pada tahun 2018. Israel menyambut 4,1 juta kedatangan turis internasional pada 2018, pertumbuhan 14,1% selama 2017. Pasar sumber internasional yang paling penting adalah Amerika Serikat, sekitar 898.000 kedatangan, Prancis 346.000, Rusia 316.000, Jerman 263.000, dan Inggris 218.000. Bersama-sama, pasar ini menyumbang sekitar 50% dari semua kedatangan turis internasional. Pariwisata domestik menyumbang sekitar 17,1 juta semalam, setara dengan 55,2% dari total di semua sarana akomodasi. Secara total, 8,1 juta perjalanan domestik semalam tercatat pada tahun 2018, sama dengan tahun 2017. Negara Korea, pariwisata adalah pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Korea. Pada tahun 2018, ia menyumbang 4,7% dari PDB dan diperkirakan mendukung 1,47 pekerjaan, mewakili 5,3% dari total pekerjaan. Ekspor perjalanan mewakili 15,5% dari total ekspor layanan pada tahun 2018. Kunjungan internasional meningkat sebesar 15,1% menjadi 15,3 juta pada tahun 2018. Arus pengunjung terbesar berasal dari negara-negara tetangga termasuk Cina, naik 14,9% di atas 2017, dan Jepang naik 27,6% selama 2017. Peningkatan volume tercermin dari pertumbuhan pengeluaran yang solid pada tahun 2018 dengan pengeluaran pengunjung internasional naik 14,6% menjadi 16,7 triliun KRW. Total perjalanan domestik mencapai 311,2 juta, meningkat 9,2% pada tahun 2017. Perjalanan sehari yang sama menurun 14,1% menjadi 147,9 juta. Sementara perjalanan semalam naik 44,7% menjadi 163,2 juta. Jumlah malam yang dihabiskan oleh pengunjung domestik di perusahaan akomodasi kolektif berjumlah 408,9 juta pada tahun 2018. Negara Brazil, pariwisata di Brasil menyumbang langsung 3,1% dari PDB, naik menjadi 9,6% jika efek tidak langsung juga disertakan. Sektor ini mendukung 2,1 juta pekerjaan pada tahun 2018 yang menyumbang 2,5% dari total pekerjaan atau total lapangan kerja. Pada 2018, kedatangan wisatawan internasional mencapai 6,6 juta, meningkat marginal 0,5% dari tahun sebelumnya dan menghabiskan 21,2 miliar BRL. Argentina adalah pasar sumber terbesar dengan 2,5 juta wisatawan, sekitar 37,7% dari total. Diikuti oleh Amerika Serikat 8,1%, Chili 5,9%, Paraguay 5,4%, dan Uruguay 5,3%. 5 pasar sumber utama menunjukkan tingkat pertumbuhan yang bervariasi pada tahun 2018. Perkiraan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten lebih dari 2% per tahun selama periode hingga 2023. Dengan lebih dari 206 juta perjalanan pada tahun 2015, pasar domestik memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Mayoritas orang berhasil memilih tujuan domestik untuk liburan mereka, termasuk karnaval dan liburan musim panas, dan tujuan utamanya adalah timur laut, diikuti oleh wilayah tenggara dan selatan. Tema kedua adalah tata kelola dan
pendanaan pariwisata di negara Israel, Korea, dan Brazil. Negara Israel, kebijakan pengembangan dan pemasaran pariwisata menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata yang telah mengalami reorganisasi baru-baru ini yang signifikan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan yang akan datang dalam pemasaran dan pengembangan produk, dan telah melihat fokus departemen baru pada pengembangan merek, pengembangan pasar baru, dan promosi investasi asing langsung. Kementerian berkolaborasi secara teratur dengan kantor Perdana Menteri dan kementerian lain tentang isu-isu yang relevan dengan kebijakan pariwisata, termasuk Kementerian Layanan Keagamaan, Ekonomi, Transportasi, dan Perlindungan Lingkungan. Organisasi regional dan lokal yang mempromosikan pariwisata memiliki kekuatan dan tanggung jawab seperti: yang pertama, mengembangkan dan mengoperasikan perusahaan bersama dengan Kementerian Pariwisata, termasuk mengembangkan pariwisata infrastruktur, kampanye, pemasaran pariwisata domestik, dan acara dan festival lokal. Kedua, pemeriksaan oleh Komite Perencanaan atau Zonasi Lokal Proyek Pariwisata dengan rekomendasi kepada Komite Perencanaan Nasional. Ketiga, mengumpulkan pajak daerah, menerbitkan izin konstruksi, dan memelihara lokasi wisata. Perusahaan pembangunan pemerintah yang didirikan di kota-kota resor dan wilayah beroperasi di bawah otoritas kementerian dan biasanya sesuai dengan piagam yang merinci tujuan tertentu dan ruang lingkup operasinya di wilayah geografis. Ini termasuk perusahaan pemerintah pelestarian laut mati yang didirikan untuk merencanakan dan mengimplementasikan pengembangan untuk daerah laut mati, termasuk infrastruktur pesisir dan pariwisata. Dan baru-baru ini diberi wewenang untuk memperluas operasinya ke Gurun Negev dan Eilat. Perusahaan pengembangan Acrolama ditugaskan untuk mengembangkan situs warisan dunia UNESCO sebagai pariwisata, termasuk boardwalk, fasilitas umum, atraksi, perencanaan, zonasi, administrasi, dan operasi. Negara Korea diketahui oleh Perdana Menteri. Pertemuan strategi pariwisata nasional ini dibentuk pada Desember 2017. Pertemuan ini dipertemukan tidak hanya Menteri Pariwisata, tetapi juga menteri terkait termasuk untuk urusan luar negeri, transportasi, hukum dan keadilan, dan maritim. Pada April 2019, pertemuan ketiga membahas cara-cara untuk menarik lebih banyak wisatawan internasional dan meningkatkan perjalanan domestik untuk merangsang ekonomi regional. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata bekerja sama dengan Korea Tourism Organization yang merupakan didanai secara publik dan bertanggung jawab atas pemasaran dan promosi Korea di dalam dan luar negeri. Organisasi ini baru-baru ini mereformasi strukturnya dengan lebih memperkuat departemen-departemen utama dan menyelaraskan dengan prioritas kebijakan pariwisata pemerintah. Pada Agustus 2018, pariwisata menjadi tanggung jawab Wakil Menteri kedua di lingkungan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, atau bisa disebut Ministry of Culture, Sport, and Tourism, dengan dua direktorat utama, yaitu Biro Kebijakan Pariwisata mencakup divisi terpisah untuk kebijakan promosi pariwisata domestik, peningkatan layanan pariwisata, dan pariwisata internasional. Kedua, Biro Kebijakan Industri Pariwisata yang terdiri dari divisi kebijakan industri pariwisata, konvergensi industri pariwisata, dan pengembangan pariwisata. Negara Brazil, Kementerian Pariwisata didirikan pada tahun 2003 dengan peran luas yang mencakup koordinasi lintas pemerintahan pariwisata, perencanaan dan penelitian, kegiatan pemasaran dan promosi, regulasi, pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan produk baru dan infrastruktur terkait. Kementerian ini di luar negeri dua badan nasional: Dewan Nasional Pariwisata yang bertanggung jawab atas arah strategis dan menyatukan kepentingan pariwisata, dan Forum Nasional Sekretaris Negara dan Direktur Pariwisata yang terdiri dari perwakilan Dewan Pariwisata Negara. Badan-badan regional yang mandiri secara hukum ini mengembangkan dan memasarkan pariwisata di daerah mereka. Dan tema yang ketiga adalah bagian organisasi badan pariwisata di negara Israel, Korea, dan Brazil. Ini adalah bagian dari negara Israel, negara Korea, dan negara Brazil. Dan tema yang keempat, kebijakan dan program pariwisata di negara Israel, Korea, dan Brazil. Negara Israel, ada sejumlah tantangan saat ini untuk pariwisata di Israel.
Sementara pada saat yang sama mengkonsolidasikan pasar yang ada, investasi baru diperlukan baik dalam produk pariwisata maupun infrastruktur publik terkait, terutama untuk melayani pengunjung dari pasar negara berkembang. Menciptakan akses informasi pariwisata yang lebih mudah didukung oleh platform digital yang dapat menjadi saluran pemasaran juga menjadi prioritas. Prioritas kebijakan meliputi mendorong investasi di bidang pariwisata, termasuk secara aktif mengidentifikasi dan melibatkan pengusaha, dan bernegosiasi dengan berbagai agen perjalanan online dan maskapai penerbangan, memperluas pasokan akomodasi dan hotel melalui investasi modal baru, pembangunan hotel dan konversi bangunan yang menjadi fasilitas akomodasi. Meningkatkan daya saing Israel sebagai tujuan, khususnya dengan menurunkan harga melalui pelonggaran peraturan hotel dan mempromosikan jenis akomodasi alternatif. Meningkatkan akses terutama melalui memberi insentif kepada maskapai penerbangan untuk memasukkan bandara utama Ben Gurion negara itu dan bandara Ilan Ramon baru dalam rencana perjalanan mereka. Bekerja sama dengan agen perjalanan menawarkan insentif untuk memasukkan Israel dalam tur dan paket. Meningkatkan pengalaman wisata, membuat informasi dapat diakses melalui saluran digital serta mendukung dan memotivasi inovator dan startup untuk menciptakan layanan digital. Mengembangkan produk baru seperti produk wisata gurun di Gurun Negev dan meningkatkan produk yang ada seperti proyek Dead Sea Valley dengan menyegarkan dan memperluas resort yang ada. Mengembangkan strategi pemasaran yang mengarah dengan sub-merek alih-alih Israel sebagai merek utama. Menempatkan penekanan baru pada pengembangan pengalaman pariwisata, membangun fasilitas khusus seperti jalur sepeda dan lokasi perkemahan, menurunkan harga dan meningkatkan kantor informasi pariwisata, dan ini termasuk mengembangkan infrastruktur jalur jalan kaki dan siklus nasional dalam kerjasama dengan otoritas Taman Israel. Diversifikasi jenis akomodasi dan meningkatkan jumlah keseluruhan tempat tidur hotel, mengkonsolidasikan alat dan program penelitian dan memantau kinerja. Negara Korea, strategi inovasi pariwisata Korea yang diumumkan pada April 2019 merupakan hasil dari pertemuan strategi pariwisata nasional ketiga. Ini telah membantu industri pariwisata melalui periode pertumbuhan yang mengesankan dalam kunjungan dan pengeluaran. Meskipun demikian, industri menghadapi berbagai tantangan untuk memastikan bahwa laju pertumbuhan dapat berlanjut secara berkelanjutan, dan tantangan utamanya meliputi mengamankan pertumbuhan wisatawan masuk yang berkelanjutan dan wisatawan yang menghasilkan lebih tinggi dengan meningkatkan visa fasilitas. Memperkuat daya saing UMKM pariwisata dalam menanggapi tren pariwisata di masa depan, meningkatkan penyebaran pengunjung ke wilayah yang kurang dikunjungi, meningkatkan daya tarik dan kualitas produk dan layanan pariwisata. Di bawah naungan strategi pariwisata 2020, Korea mengejar berbagai tanggapan kebijakan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, pemerintah akan meringankan aturan visa untuk menarik lebih banyak pengunjung dari China, yang saat ini visa yang memungkinkan untuk masuk dan keluar tanpa batas dari Korea selama periode waktu tertentu hanya tersedia untuk penduduk Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen. Vietnam, Filipina, Indonesia, dan India. Kedua, 4 kota media lokal yang dikembangkan menjadi pusat pariwisata regional dan program wisata akan merangkul lebih banyak konten budaya termasuk K-pop untuk menarik penggemar asing budaya pop Korea. Selain pemasaran budaya pop Korea yang lebih agresif, proposal lain dimajukan oleh pemerintah adalah memperluas pariwisata yang memasukkan zona demilitarized, dan kebijakannya meliputi program wisata siklus hidup yang disesuaikan dengan semua kelompok umur, anak-anak hingga manula, konten pariwisata promosi dan strategi pemasaran khusus, platform online khusus dan strategi pemasaran digital yang ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pelancong independen. Di negara Brazil, pada tahun 2017, pemerintah menyetujui Rencana Pariwisata Nasional 2018 hingga 2022 dengan tujuan ambisius untuk meningkatkan kedatangan pengunjung internasional tahunan dari 6,6 juta menjadi 12 juta, menciptakan 2 juta pekerjaan dan mendorong 40 juta penduduk untuk bepergian ke dalam negeri. Rencana tersebut menetapkan program untuk memperkuat pengembangan pariwisata daerah yang mengakui pentingnya peningkatan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Ini menggabungkan untuk memfasilitasi pariwisata yang bertanggung jawab yang menarik atribut lokal seperti kerajinan, budaya, dan masakan, dan mendorong pengembangan masyarakat untuk berkelanjutan dan inklusif. Contohnya adalah program Investaturismo.
Rencana ini semakin mengembangkan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pariwisata Brasil Plus yang diluncurkan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan produk di destinasi dan wilayah utama. Dan ini adalah program Investe Turismo yang berada di negara Brazil. Dan sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan dan semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih.